Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan studi kasus pengeluaran kas. Yang terhormat, Ibu Dian Indasari, SEAKMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah mengajar kami selama 1 semester ini di semester 3. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya, Hasti Fitri Utami dengan NIM 111909119 dan rekan saya, Putri Nur Aini dengan NIM 111900529 dan Pera Nur Aini dengan NIM 111911154. Latar belakang. PT Kurnia Mitra Makmur Purwakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan produk pelet ikan, yang pengolahan datanya masih menggunakan sistem catat dan mikroskop Office. Karena penggunaan komputer yang masih minim dan masih menggunakan sistem manual, membuat resiko salah catat menjadi sangat besar. Dengan adanya hal seperti itu, maka informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat. Berdasarkan kondisi tersebut, kita merasa tertarik untuk merancang dan mendesain sistem informasi akuntansi penjualan dan pembelian pada perusahaan tersebut. Maksud dan tujuan. 1. Menambah pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi. 2. Mengetahui dan memahami pengertian dan peranan sistem informasi akuntansi dan dalam sistem penjualan dan pembelian di suatu perusahaan. 3. Mengembangkan dan menerapkan kemampuan untuk merancang program penjualan dan pembelian suatu perusahaan. Ruang lingkup. Untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap makalah yang dibuat dan agar lebih dimengerti oleh para pembaca, maka kami membuat batasan permasalahan dalam makalah ini. Dalam makalah ini, kami membahas mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas tunai yang berisi karakteristik sistem dan prosedur berjalan sistem pengeluaran kas tunai pada suatu perusahaan tersebut. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan pengeluaran kas tunai PT Kurnia Mitra Makmur Purwakarta meliputi 1. Proses pemberian modal. Pertama, manajer keuangan akan memberi modal untuk keperluan di setiap hari kerja kepada admin keuangan. Pemberian modal mengacu pada banyaknya kebutuhan yang diperlukan hari itu. 2. Proses pengeluaran kas kecil. Setelah menerima modal dari manajer keuangan, admin keuangan merekap semua kebutuhan yang diperlukan di hari itu, baik kebutuhan produksi maupun yang lainnya. Proses permintaan cek. Dalam proses ini, yang mengeluarkan kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi form kasbon sementara. Form kasbon tersebut diisi oleh yang mengeluarkan kas kecil atau yang memberi kebutuhan sebagai orang yang mengajukan pengeluaran kas tersebut. 4. Proses pembuatan bukti kas keluar. Berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian yang diterima, bagian admin keuangan membuat tiket transaksi. Tiket transaksi ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran kas kecil yang berisi barang yang telah dibeli dan jumlah rupiah serta nama dan tanda tangan yang mengeluarkan kas tersebut. 5. Proses pengecekan. Semua tiket transaksi yang telah dikeluarkan akan dicek dan ditandatangani oleh factory manager sebelum disetorkan kepada manajer keuangan. Setelah dicek oleh factory manager, admin keuangan langsung menyetorkan tiket transaksi tersebut sebagai bukti pengeluaran kas kecil. 6. Proses penyetoran. Tiket transaksi yang telah disetorkan admin kepada manajer keuangan akan dicek kembali oleh admin keuangan dan manajer keuangan untuk menghitung kas yang tersisa dari modal setelah dikurangi pengeluaran kas kecil. Setelah semua data valid, manajer keuangan akan menginput data pengeluaran kas kecil ke dalam mikroskop Excel. 7. Proses pencetakan.
Data yang telah diinput akan dicetak setiap bulannya oleh manajer keuangan untuk diagram activity sistem berjalan. Use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dengan lingkungannya. Di sini ada admin keuangan, factory manager, dan manajer keuangan. Pertama, admin keuangan akan menginput transaksi dan menambah data akun, daftar akun. Jika kita memilih input transaksi, di sini ada 3 opsi pilihannya, lihat transaksi, edit transaksi, atau hapus transaksi. Lalu ketika kita memilih tambah akun, maka akan menampilkan opsi lihat daftar akun, edit akun, dan hapus akun. Setelah menginput dan menambah akun, lalu data tersebut akan dikirim kepada factory manager. Factory manager akan melihat detail transaksinya, lalu melihatnya dengan grafik pengeluaran kas. Setelah itu dikirim kepada manajer keuangan, dicari data transaksinya, lalu akan dicatat jurnalnya, kemudian dilihat laporan pengeluaran kasnya, terakhir dicetak laporan pengeluaran kasnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Saudara Pera. Kita masuk ke activity diagram. Nah, kita mulai dari start. Lalu kita masuk untuk login. Jika benar, kita bisa lanjut, dan jika salah, akan kembali lagi ke login. Lalu, jika benar, kita masuk untuk memilih menu pengeluaran. Setelah itu, kita input pengeluarannya. Jika inputan sudah benar, kita bisa masuk untuk mencatat pengeluarannya. Jika masih salah, kita bisa batalkan dan akan kembali menginputnya. Setelah menginput pengeluaran, kita masuk ke mencatat pengeluaran. Lalu kita langsung ke logout. Dan setelah itu finish. Nah, kita masuk ke activity diagram pengeluaran kas masuk. Nah, di sini dari manajer keuangan memberikan modal untuk keperluan pengeluaran, lalu akan diolah oleh administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini menerima modal untuk keperluan pengeluaran, lalu merekap seluruh kebutuhan seperti ATK, biaya konsumsi, dan lain-lain. Lalu, administrasi keuangan ini mengeluarkan pengeluaran kas dengan mengisi form sementara dan membuat keterangan transaksi. Nah, setelah itu, semua tiket transaksi yang telah ditandatangani diberikan kepada factory manager. Nah, factory manager ini menandatangani semua tiket transaksi yang telah dikeluarkan. Nah, setelah dari factory manager, kembali lagi ke administrasi keuangan untuk menyediakan tiket transaksi sebagai bukti. Nah, setelah administrasi keuangan diserahkan ke manajer keuangan. Manajer keuangan ini yang menerima tiket transaksi, mencetak kembali transaksi, menghitung kas yang tersisa dari modal, lalu menginput datanya, dan membuat laporannya. Setelah membuat laporannya, lalu dicetak. Nah, di sini ada dokumen masukan dan dokumen keluar. Nah, untuk dokumen masukan ini ada invoice. Invoice ini dokumen perincian pembelian dan termin pembayaran yang digunakan untuk menagih konsumen agar dapat segera melakukan pembayaran. Nah, di sini contoh bukti invoice.
ada dari PT Kurnia Mitra Makmur Purwakarta. Lalu ini nomor invoice-nya. Customer-nya dari PT Pelangi Paper Bandung. Nah, nama barangnya di sini ada keterangan nama barang Natural HPS, Uhu Lem, Stabilo, dan lain-lain. Lalu satuannya seperti per buah, per box, per lusin. Lalu jumlahnya. Harga persatuannya, harga persatuan per buah atau per lusinnya. Lalu ini ada total yang sudah dijumlahkan. Ini ada subtotalnya, ada total. Dokumen masukan invoice ini berfungsi sebagai bukti pembelian dan tujuannya untuk administrasi keuangan. Lalu di sini ada nota pembelian. Nota pembelian ini bukti transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai. Bukti pembayaran ini diberikan penjual kepada pembeli. Nah, ini contoh nota pembelian. Ini customer-nya PT Kurnia Makmur Purwakarta. Nah, di sini ada nomor, ada kode barangnya. Lalu ini nama barangnya apa aja seperti ATK, pensil, penghapus, penggaris, spidol, dan lain-lain. Lalu harganya. Lalu jumlah belinya dan ini subtotal yang telah ditotalkan. Nah, di sini barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Di sini ada tanda tangan terima dan ini dari PT Kita Bersama. Nah, nota pembelian ini berfungsi sebagai bukti pembelian dan tujuannya untuk administrasi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuraini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Vera. Di sini ada dokumen keluaran. Berikut penjelasan tentang perincian bentuk dokumen keluaran. Yang pertama, kwitansi. Nama dokumen kwitansi fungsinya sebagai surat bukti telah terjadinya transaksi dan tujuannya sebagai bukti transaksi. Dan di sini ada contoh bukti pengeluaran kas kecil. Di dalamnya tertera diserahkan kepada siapa, jumlah uangnya, dan untuk keperluan apa. 2. Nota kontan. Nama dokumennya nota kontan, fungsinya sebagai bukti transaksi pembelian secara tunai. Tujuannya sebagai dasar pencatatan pengeluaran kas. Di sini ada contoh nota kontan. Di dalamnya tertera nama barang, unit, harga satuan, dan jumlah. Permasalahan dan pemecahan. Permasalahan pokoknya, perusahaan PT Kurnia Mitra Makmur masih tersistem secara semi komputerisasi menggunakan Microsoft Office Excel dan sering terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Seperti yang pertama, membutuhkan banyak waktu dalam penginputan transaksi. Yang kedua, sistem pengelolaan penginputan transaksi yang masih kurang maksimal. Yang ketiga, dibutuhkan ketelitian yang sangat ekstra dalam penginputan transaksi. Yang keempat, risiko kesalahan dalam penginputan transaksi lebih besar dan bisa berakibat fatal. Yang kelima, penyimpanan data pencatatan transaksi kas tunai masih berantakan sehingga kemungkinan terjadinya kehilangan data biasa terjadi. Pemecahan masalah. Setelah kami meneliti, kami memberi beberapa solusi dari masalah tersebut. Antaranya, yang pertama, membuat rancangan aplikasi pengeluaran kas tunai di mana setiap harinya terjadi transaksi. Yang kedua, aplikasi yang dibuat harus terdatabase agar lebih rapi dan mengurangi terjadinya kehilangan data. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, setelah kami memahami, mengamati, dan mempelajari, kami dapat menyimpulkan. Yang pertama,
memberi kemudahan kepada bagian administrasi dalam melakukan pekerjaan yang sebelumnya masih sistem manual diganti dengan sistem terkomputerisasi. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada supplier dalam menerima pesanan dan melakukan transaksi. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung juga menjadi pengaruh dalam kelancaran program karena dengan menggunakan program ini semua akan lebih mudah dan cepat. Saran. Pada dasarnya, proses pencatatan dan pembayaran utang pada PT Kurnia Mitra Makmur sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dalam proses pencatatan dan pengarsipannya. Maka dari itu, penulis memberikan saran sebagai bahan alternatif untuk memecahkan masalah. Di antaranya, yang pertama, PT Kurnia Mitra Makmur sebaiknya menggunakan program yang telah dibuat oleh kami sebagai penulis. Yang kedua, perlu adanya pemberitahuan kepada supplier dengan adanya program yang terkomputerisasi ini, maka sistem yang telah dilakukan sebelumnya berubah lebih mudah setelahnya. Daftar Pustaka Romney Marsalbe dan Steinbart tahun 2015 dengan judul Sistem Informasi Akuntansi edisi 13, Ahli Bahasa, Kikin Sakinah Nursatira dan Novita Puspasari, Salemba 4, Jakarta. Hal James A. tahun 2007, judul bukunya Sistem Informasi Akuntansi edisi 4, Ahli Bahasa, Dewi Fitriasari dan Denny Arniskwari, Salemba 4, Jakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspita, MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dede Birmansyah, MKom, selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Karawang, Ibu Dian Indasari, SEAK, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan buku. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kata yang salah, pengucapan, dan kurang jelas dalam penyampaiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.